Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video kali ini. Masih mencoba membaca buku tafsir Juz Amma Ibnu Katsir, ya. Kelanjutan dari video sebelumnya. Kali ini surat An-Nazi'at. Jadi An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 kita mulai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bis-sahirah. Shadaqallahul azim. Jadi sampai 14 saja. Kita baca artinya dari mushaf ini aja ya. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini merupakan bagian penegasan hari kebangkitan kepada orang musyrik. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ya, itu ayat 1 sampai 14. Saya tadi bacakan dari mushafnya. Ini kita lihat di bukunya, surat An-Nazi'at 1 sampai 14. Ini arti yang tadi kita sudah bacakan. Ya, kita mulai baca tafsirnya. Berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Masyruk dan Sa'id bin Jubair dan Abu Saleh dan Abu Diha dan As-Suda. Wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan keras ya. Para malaikat, yaitu saat mereka mencabut nyawa manusia, di antara malaikat itu ada yang mencabut nyawa manusia dengan keras, di antara mereka ada yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah setelah itu, yaitu wan nashitati nashta, dan yang mencabut dengan lemah lembut. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan An-Nazi'at adalah nyawa-nyawa orang kafir yang dicabut dan kemudian diikat lalu ditenggelamkan dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, berkata Mujahid, wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan keras adalah kematian. Berkata Al-Hasan dan Al-Qatadah, maksud dari ayat pertama dan ayat kedua dari surat ini adalah bintang-bintang. Berkata Atha bin Abu Rabbah tentang kiamat An-Nazi'at dan An-Nashitat adalah anak-anak panah
dalam medan perang. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang terbanyak. Sedangkan firman Allah wassabihati sabaha, dan yang turun dari langit dengan cepat. Maka berkata Ibnu Mas'ud, itu para malaikat. Pendapat sama juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair dan Abu Saleh. Sementara Mujahid berkata itu adalah kematian. Qatadah berpendapat bahwa itu adalah bintang-bintang. Dan Atha bin Abu Rabbah berpendapat bahwa itu adalah sampan-sampan. Dan firman-Nya was-sabiqati sabaqa, dan yang mendahului dengan kencang. Diriwayatkan dari Ali dan Masruq dan Mujahid dan Abu Saleh dan Al-Hasan Al-Basri, maksudnya adalah para malaikat. Al-Hasan berkata para malaikat itu telah mendahului dalam hal mempercayai, beriman, dan dalam hal membenarkan atau tasdik. Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kematian. Qatadah berkata itu adalah bintang-bintang, dan Atha berkata itu adalah kuda-kuda yang turut berperang di jalan Allah. Dan firman-Nya fal mudabbirati amra, dan yang mengatur urusan. Berkata Ali dan Mujahid dan Atha dan Abu Saleh dan Al-Hasan dan Qatadah dan Rabi bin Anas dan As-Suda itu adalah para malaikat. Al-Hasan menambahkan yang mengatur urusan dari langit sehingga ke bumi atas perintah Tuhannya. Para ulama tafsir tidak berselisih paham tentang maksud ayat ini, kecuali Ibnu Jarir yang tidak membenarkan dan juga membantahnya. Dan firman-Nya tatba'uhar radifah, dan firman-Nya yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ini terbalik ya. Harusnya dari sini dulu. Yauma tarjufur rajifah. Seperti dilihat di mushafnya ya. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Ini mungkin cetakannya yang salah, terbalik. Tatba'uhar, jadi yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah ya. Pada hari tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama diikuti oleh tiupan berikutnya atau tiupan kedua. Berkata Ibnu Abbas, tiupan itu ada dua, yaitu tiupan pertama dan tiupan kedua. Pendapat yang sama disebutkan pula oleh Mujahid dan Al-Hasan dan Qatadah dan Ad-Dahhak. Mujahid berkata tiupan pertama adalah firman Allah pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Yang mana firman Allah ini sama dengan firman-Nya yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang. Ini di surat Al-Muzammil ayat nomor 14. Kemudian ke tiupan kedua yaitu di Ar-Radifah, yang satu arti dengan firman-Nya wahumilatil ardu wal jibalu fadukat tadakatan wahidah. Seperti sebutkan surat Al-Haqqah ayat 14. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukat tadakatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi Al-Haqqah ayat 14. Imam Ahmad berkata, haddatsana Waqi'u haddatsana Sufyanu an Abdillah ibni Muhammad ibni Aqilin anin Tufail ibni Ubay ibni Ka'b bin
an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fih. Berkata kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang tiupan pertama dan diikuti oleh tiupan kedua, seluruhnya akan didatangkan kematiannya. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku menjadikan sholatku seluruhnya kepadamu? Beliau bersabda, jika demikian Allah akan mencukupimu dari apa yang menggelisahkanmu, dari duniamu dan akhiratmu. Telah diriwayatkan pula hadits ini oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang serupa, dan lafaz At-Tirmidzi dan Ibnu Abu Hatim adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba thulutsal laili qama faqalu ya ayyuhan nasu kurullaha ja'atir rajifatu tatba'u ar-radifah ja'al mautu bima fih. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika malam telah mencapai 2/3-nya, beliau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka beliau bersabda, wahai manusia sekalian, berzikirlah kalian kepada Allah jika datang tiupan pertama dan diikuti tiupan yang kedua, seluruhnya akan didatangi kematiannya. Dan firman-Nya, qulubu yawma idin wahidah qulubu yawma idin wajifah. Hati manusia saat itu sangat takut. Ibnu Abbas berkata, wajifah artinya ka'ifah, takut. Begitu pula pendapat Mujahid dan Qatadah. Absaruha khasyi'ah, pandangannya tunduk. Pandangan orang-orang yang takut itu, ayat ini mengungkapkan kehinaan dan kerendahan yang menyaksikan kejadian yang amat dahsyat itu. Dan firman-Nya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy serta orang-orang yang sependapat dengan mereka dalam mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan setelah mereka berada di Al-Hafirah, dalam kubur. Berkata Mujahid, setelah tubuh mereka terkoyak-koyak serta hancur leburnya tulang berulang mereka serta berlubang-lubang, maka dari itu mereka berkata, Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan pula apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Dan berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, nakhirah artinya baliyah, hancur binasa. Berkata Ibnu Abbas, nakhirah artinya tulang yang telah hancur dan bisa dimasuki angin. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Dan Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab dan Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dan Abu Malik dan Asyuda dan Qatadah bahwa Al-Hafirah artinya kehidupan setelah mati. Berkata Ibnu Zaid, Al-Hafirah artinya api neraka. Banyak sekali nama-nama api neraka, yaitu An-Nar, Al-Jahim, Saqar, Jahannam, Al-Hawiyah, Al-Hafirah, Lazza, Al-Hattamah. Sedangkan ucapan mereka, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan, maka berkata Muhammad bin Ka'ab, berkata orang Quraisy, jika Allah menghidupkan kami setelah kematian kami, maka sesungguhnya kami akan merugi. Allah berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,
Maka dengan serta-merta hidup kembali dan maka dengan serta-merta hidup kembali di permukaan bumi. Untuk melakukan pengembalian itu cukup bagi Allah dengan satu kali perintah dan tidak perlu dua kali memerintahkan serta tidak perlu ditekankan atau dikuatkan dengan kata-kata lain. Lalu manusia bangun dan melihat kejadian itu. Cukup bagi Allah. Cukup bagi Allah untuk memerintahkan malaikat Israfil, lalu ia akan meniupkan sangkakala untuk membangkitkan makhluk-makhluk Allah yang terdahulu. Dan yang terakhir bangun seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'ukum fatasatajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak diam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Al-Isra ayat 52. Dan firman Allah pada surat Al-Qamar 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bisu basor. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kecapan mata. Dan Allah berfirman dari surah An-Nahl ayat 77, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti kejapan mata atau lebih cepat lagi. Mujahid berkata, zajaratun wahidah, artinya sayhatun wahidah, satu kali teriakan. Ibrahim At-Taimi berkata, murka Allah yang paling besar terhadap makhluknya adalah pada saat Allah membangkitkan mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata, zajaratun adalah bagian dari amarah atau kemurkaan. Dan berkata Abu Malik dan Rabi Anas, zajaratu wahidah adalah tiupan yang terakhir. Dan firman-Nya, faidahum bisahirah, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Berkata Ibnu Abbas, al-sahirah bumi secara keseluruhan. Begitu pula pendapat Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan Abu Soleh, sementara Ikrimah dan Al-Hasan dan Ad-Dahhak dan Ibnu Zaid berkata bahwa as-sahirah artinya permukaan bumi. Pendapat Mujahid, mereka berada di bawah bumi, di dalam perut bumi. Lalu mereka dikeluarkan ke atas bumi atau permukaan bumi. Ia berkata as-sahirah artinya tempat yang datar. Berkata At-Tsauri, as-sahirah bumi di Baitul Maqdis. Berkata Wahab bin Munabbih, as-sahirah artinya gunung di sebelah Baitul Maqdis. Qatadah berkata pula as-sahirah artinya neraka jahanam. Semua pendapat ini adalah aneh dan yang benar adalah bumi beserta permukaan yang paling atas. Ibnu Abu Hatim berkata pada kami Ali bin Al-Husain, mereka kepada kami Haris bin Al-Mubarrak, seseorang syaikh yang soleh berkata kepada kami. Bashir bin As-Siri berkata kepada kami. Mus'ab bin At-Sabit dari Abu Hazam, dari Salal bin Sa'ad As-Sa'adi, hum bisahiratin faida, kebalik lagi ya, faida hum bisahirah, ini terbalik. Maka dengan serta mereka hidup kembali ke permukaan bumi. Ia berkata, yang putih di permukaan bumi yang kosong bagaikan permukaan roti yang putih dan bersih. Berkata Arabi bin Anas, faidahum bisahirah, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, ya, yauma tubaddalu
ardu ghairal ardi was samaratu wa barazu lillah. Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semua berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuat, Maha Perkasa. Ibrahim ayat 48. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha 105 hingga 107. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat. Sehancur-hancurnya, maka akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Toha 105 hingga 107. Dan Allah berfirman, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dari surat Al-Kahfi 47. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Dan bumi tempat manusia dikumpulkan adalah bumi yang di atasnya belum pernah diperbuat kesalahan dan belum pernah dinodai dengan darah yang tumpah. Alhamdulillah sudah kita selesai membaca dari untuk tafsir surat An-Nazi'ah 1-14. Semoga bermanfaat bagi saya. Semoga Allah memberi pahala bagi Bapak yang sudah mempunyai buku ini. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.